Jangan lakukan penyemprotan kompresor ini saat dilakukan suatu penggantian oli, karena aman untuk sebuah penggantian oli ya. Ini sudah saya polos pakai oli, kotor sekali ya ini olinya seperti ini. Dan saat dilakukan suatu penggantian oli itu lebih baik ditiriskan, maksudnya ditiriskan itu biarkan oli ini sampai habis yang ada di dalam. Kalau bisa ini untuk motor-motor yang jenis matic itu lebih baik bagian depan sini itu diganjal ya, diganjal atau ditinggikan bagian depan supaya oli itu mengalir ke pembuangan sehingga terkuras habis. Dan ada anggapan juga bahwa kenapa kok waktu dilakukan penggantian oli, ini bagian sini tidak disemprot. Itu saya lakukan. Saya tidak pernah menyemprot lewat lubang masuknya oli di sini ya. Karena apa? Oli yang sudah masuk ataupun oli yang sudah ada di bawah ini di sana itu ngumpul sekali, banyak sekali kotoran, ada gram ataupun partikel-partikel kecil yang saling bergesekan sehingga menimbulkan suatu partikel-partikel kecil ya, seperti gram-gram besi itu akan mengumpul di bawah. Dan apabila itu dilakukan suatu penyemprotan misalnya menggunakan angin seperti ini ya, seperti ini jangan pernah dilakukan. Kenapa kok bengkel-bengkel jenis Kawasaki, jenis bengkel Kawasaki tidak pernah yang namanya melakukan penyemprotan di bagian lubang daripada masuknya oli ini? Itu ada alasannya. Alasannya karena oli yang sudah kotor ataupun sudah ada di bawah, mengendap di bawah, ini mengandung banyak sekali gram-gram yang sangat berbahaya. Kalau bengkel yang tahu, itu mestinya tidak melakukan penyemprotan menggunakan angin. Ini disebabkan karena apa? Gram-gram yang sudah ada di bawah ini mengumpul jadi satu. Apabila disemprot, itu gram-gramnya itu akan naik semuanya, akan naik karena adanya tekanan angin, sehingga di dalam mesin itu karena adanya angin itu akan naik semua, biah gitu ya, biah, sehingga secara tidak langsung itu akan merusak motormu sendiri. Karena apa? Gram-gram yang ada di bawah itu akan terangkat dan memasuki ruangan-ruangan, termasuk adanya bearing-bearing ada di bagian kampas kopling dan bagian-bagian yang lain di dalam mesin itu, sehingga kalau dilakukan penyemprotan ini akan menyumbat ataupun akan menggerus komponen yang ada di dalam, karena gramnya itu sangat kotor sehingga akan bisa menyebabkan masuk ke lubang bearing, di celah-celah bearing, sehingga saat dilakukan penggantian ataupun setelah dilakukan penggantian kok motornya jadi kasar. Itu bisa disebabkan adanya tekanan angin ini yang disemprotkan ke lubang sini itu mengangkat semua kotoran sehingga menyumbat ataupun masuk ke lubang-lubang yang ada di dalam mesin sini, terutama di bagian kopling, kampas kopling, hes kopling, dan bagian laher, sehingga menjadikan motornya menjadi rusak. Itu saya tidak pernah melakukan penggantian oli. Itu setelah pembersihan itu tidak pernah saya lakukan penyemprotan di sini. Karena itu alasannya. Lebih baik motor didiamkan, diporot di sini di bawah ya. Ini dapat diporot seperti ini. Didiamkan beberapa saat sampai kotoran yang ada ataupun oli-oli yang ada di dalam mesin ini turun sendiri. Itu akan lebih aman, dan terjaga kebersihan daripada olinya.
Jadi sangat penting sekali ya. Walaupun ini kadang ada orang yang bertanya, Mas kok tidak disemprot pakai kompresor. Saya jelaskan bahwa penyemprotan lewat angin menggunakan kompresor ini akan menyebabkan kotoran naik ke bagian lahar dan lain sebagainya, sehingga motor akan menjadi rusak. Nah seperti itu, dijawab saja seperti itu. Soalnya banyak kejadian ya, motor-motor yang tadinya halus setelah dilakukan suatu penggantian oli, dilakukan dengan penyemprotan pakai angin seperti ini, jos seperti ini, kok setelahnya menjadi kasar, kok suaranya menjadi gembrangseng seperti itu, ada keras gitu ya, nggak bersih. Itu disebabkan karena adanya gerang-gerang atau partikel-partikel besi yang ada di dalam ini naik, sehingga masuk ke dalam bearing-bearing yang ada di dalam, menyebabkan bunyi kasar. Paham ya? Untuk itu jangan lakukan penyemprotan seperti ini menggunakan angin saat dilakukan suatu penggantian oli. Itu tidak disarankan. Tapi kebanyakan orang memang merasa mungkin batin aja, kok nggak disemprot gitu kan gitu. Kalau dia tanya baru saya jawab, kalau tidak tanya tidak akan saya jawab, seperti itu. Jadi intinya jangan lakukan penyemprotan pakai angin ini lewat daripada lubang yang ada di lubang masuk oli ini. Lebih baik ditiriskan, didiamkan sampai benar-benar olinya habis yang ada di bawah, sehingga nanti saat dilakukan penggantian oli itu oli benar-benar bersih. Untuk sekarang memang ada sejenis magnet ya yang ditaruh di bagian baut besi, itu untuk menahan partikel-partikel yang ada di bagian bawah, itu supaya menempel di bagian magnet. Itu sekarang ada magnet yang khusus untuk itu, sehingga saat dilakukan pembersihan itu oli bersih karena kotorannya sudah menempel di bagian magnet. Seperti itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Cara penggantian oli yang benar, jangan dilakukan suatu penyemprotan di bagian lubang besi. Ini alasannya seperti itu. Mengapa saya tidak pernah melakukan penyemprotan di bagian lubang? Ya karena memang alasannya seperti itu. Lebih aman, karena kotoran-kotoran yang ada di dalam mesin ini tidak terangkat naik. Makanya itu bengkel-bengkel Kawasaki itu tidak pernah yang namanya menyemprot oli pakai angin lewat lubang oli ini. Itu alasannya seperti itu. Nah, saya sudah lakukan ini memang sudah dari dulu ya, tidak pernah yang namanya menyemprot daripada lubang oli ini karena alasan itu. Jadi motor-motornya agar lebih awet, tidak bunyi kasar saat dilakukan suatu penggantian oli. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi semuanya. Mengapa saya tidak pernah menyemprot oli ini saat dilakukan penggantian oli menggunakan kompresor?